Kalau orang nanya, lu tuh orang mana? Gue tuh pasti jawabnya orang NTT, orang Sumba lebih tepatnya. Jadi kalau ditanya asli, ya gue bilang asli orang tua gue, orang Bima, NTB. Gue nggak mau bilang gue orang NTB, karena apa? Gue besar, gue lahir, dan gue makan apa segala macam. Cari rezeki. Semuanya di NTT. Welcome back to Ba Omong Nonstop, sonde asal Ba Omong. Apa kabar saudara semua? Hari ini Kak Andi bakalan ngajak lagi di episode ini Ba Omong sama siapa ya? Penasaran nggak? Oke, Kak Andi akan Ba Omong dengan seorang travel videographer, terus juga beliau ini juga seorang pembisnis dari Pesona Alam Timur. Siapa lagi yang nggak kenal orang ini, ya kan? Inilah dia, Kak Ali. Selamat datang, Kak Ali. Terima kasih atas undangannya, Bapak Andi. Sama-sama Kak Ali. Pokoknya thank you banget loh Kak Ali. Akhirnya bisa ketemu Kak Ali langsung ya, in person. Kita bisa bertemu, biasanya hanya mengagumi lewat karya-karyanya. Terima kasih banyak ya atas apresiasinya ke gue ya. Iya, keren banget pokoknya Kak Ali. Dan hari ini Tetong bakalan, ini mau enaknya Kak Ali pakai apa nih? Bahasa Kupang atau bahasa Indonesia sah? Kayaknya ya kayak biasa aja sih. Biasa sah. Oke, santai sah. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol seputar satu topik yang cukup menarik. Bareng sama Kak Ali pastinya. Ya, tapi sebelum saya sounding apa topiknya, kita bermain game dulu. Waduh, game apa nih? Nah, gamenya ini namanya Rogo-Rogo Kak Ali. Rogo-Rogo, oke. Rogo-Rogo. Siapa takut? Jadi permainannya sederhana Kak Ali. Jadi kalau Kak Ali nanti dapat gulungan berupa pertanyaan, Kak Ali tinggal menjawab dengan jujur. Siap. Tapi kalau Kak Ali dapat berupa tantangan, maka Kak Ali harus siap dong untuk ini melakukan semacam tour order gitu ya? Iya, tour order. Jadi kalau bahasa gaulnya tour order. Iya. Tapi kalau di sini rogo-rogo. Tantangannya nggak aneh-aneh, sampai loncat-loncat enggak ya? Kan loncat-loncat juga berani. Oke, ya kan? Apalagi ini kayaknya easy lah buat Kali. Siap. Oke? So kita bisa mulai? Oke, siapa takut. Ayo. Kali duluan lah, rogo-rogo. Pokoknya harus rasakan sensasi rogo-rogo, enak Son. Rogo-rogonya enak ya, rogo. Enak kan? Lembut gitu ya. Enak rogo-rogonya. Wow. Sekarang bisa langsung ya, bisa langsung kita saksikan seorang videographer melakukan rogo-rogo langsung di depan kamera. Biasanya kan yang nge-direct kamera sendiri gitu kan. Sekarang langsung nih. Susah banget, sumpah. Serius? Ini susah banget. Mana sih kertas apa sih? Kertas, gulungan kecil. Ada sih Kak Ali, coba. Atau beta perlu bantu? Serius ini kayak? Coba. Satu aja Kak Ali. Nih. Dapat. Kalau dapat ke mana? Coba. Ini ada loh. Kok cepet sih? Kok kayak... Coba, nah itu. Ya udah deh. Mau dibantuin baca atau baca sendiri biar mandiri? Gua karena mandiri. Jadi gue baca sendiri ya. Oke, baiklah. Kita lihat kira-kira bakalan dapat tantangan atau bakalan dapat pertanyaan. Easy. Ini tantangan. Oke, apa tuh? Challenge sampai berhasil. Lakukan botol challenge sampai berhasil. Mana botolnya coba? Botol challenge. Jadi tim kreatif minta tolong botol challenge-nya sampai berhasil. Jadi tolong dikasih properti botol dulu biar kita bisa lihat pesona bukan Alam Timur aja tapi pesona dari Kak Ali nih. Iya kan? Untuk challenge botolnya gimana? Oke, ini sudah ada nih Kak Ali. Coba. Oke, siap. Ya, kira-kira seperti apa nih? Gini doang tantangannya. Itu doang. Aduh, easy. Mudah. Harus diputar ya, langsung berdiri. Ini sekali doang ini. Kalau bisa sekali.
gini doang Oke, baru sekali ya. kagak bisa gitu kan. Coba. 1, 2, 2, 3. 3. 3 kali. Ini kayaknya sampai pagi deh. Lagi-lagi. Oh. Gimana? Ini? Setelah percobaan berulang-ulang kali ya, dan akhirnya berhasil juga. Good. Ya. Sekarang, oh ya, tepuk tangan. Kita harus apresiasi setiap usaha, meskipun ya kita tahu sendiri, percobaan pertama pasti selalu gagal. Tidak mungkin langsung mulus, ya kan? Benar. Sekarang giliran beta lagi. Oke, ini kira-kira dapat nggak ya? Terus kayak pertanyaan nih. Oke, kita coba. Kali mau bantu baca kok biar ada kerja sedikit. Asik. Oke, ini pertanyaan Pertanyaan. buat Bang Andi. Oke, iya. Oke. Jika diberi kesempatan, kepingin tukaran kehidupan dengan siapa? Jika diberikan kesempatan. Jika diberikan kesempatan, kepingin tukaran kehidupan dengan siapa? Oke, karena ini kan games ya, jadi seru-seruan aja ya. Iya. Oke, kalau diberikan kesempatan pengen tukaran sama siapa, mungkin enak kali ya, tukaran sama kehidupannya presiden kali ya. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! Serius? Serius? Maksudnya kan ya kali aja bisa Yakin? bisa Mengayomi seluruh masyarakat Iya. yang ada di Indonesia? Justru itu challenge-nya. Justru itu challenge-nya. Jadi pengen kalau seandainya diberikan kesempatan untuk dipilih siapa. Ya kan? Banyak hujatan. Ya harus siap. Jangankan Emang presiden. itu tantangannya sih? Kali aja sebagai influencer banyak hujatan kan? Enggak sih, banyak yang sayang sama gue soalnya. Oh, oke. Nanti kita bakalan ulek-ulek siapa-siapa saja yang sayang sama Kak Ali ya. Aduh, berat deh. Oke, kita main game satu kali lagi Kak Ali. Sekarang giliran Kak Ali lagi rogo-rogo, dapat kira-kira tantangan atau pertanyaan nih. Siap. Kayaknya Kak Ali kalau rogo terlalu kasar. Nah, coba agak sedikit halus. Ini tuh udah halus banget, serius. Dari tadi Beta coba untuk rogo-rogo tapi selalu dapat loh Kak Ali. Kayaknya ini udah disetting deh. Udah disetting apa? Persulit kalau gua. Persulit. Tidak kok, tim kreatif baik-baik semua. Tidak mungkin mempersulit Kak Ali, apalagi kita datangkan Kak Ali jauh-jauh gitu Serius, kan. Ini Nggak ada, dapat. betul. Coba. Dari tadi percobaan pertama nggak dapat juga. Nah, ya Allah Kak Ali. Kayaknya istighfar deh Kayaknya Bang banyak-banyak. Andi udah tahu posisinya di mana deh. Mana ada dari tadi yang rogo-rogo siapa coba? Ya udah deh, gua berpura deh. Oke. Ayo, itu dapat apa tuh? Pertanyaan atau Ada tantangan? nih Bang Andi aja yang baca biar Siap. kerjaan lagi. Balas dendam kayaknya. Oke, saya coba baca. Wow. Ini lebih ke statement sih, pengakuan. Lebih ke pengakuan sih. Oke. Berapa harga outfit kamu dari atas sampai bawah? Ini sekarang Iya. Boleh lah ya. murah banget. Semurah itu atau semahal itu? Coba. Gua tipikal orang yang belanja sesuatu tuh untuk kegunaannya sih. Oke. Gak suka terlalu royal. Tidak terlalu royal karena memang tidak mau menghabiskan duit atau tidak punya duit atau bagaimana sih Kak? Punya duit, cuman Pertanyaan julid. Iya. cuman lebih menghemat aja. Oh, Kalau menghemat. outfit dari gue ini Berapa nih harga? Jam tangan dulu lah. jam tangan, seingat gue ya, Iya. ini udah lama banget. Tipenya Iger. Oh sorry, ini cuman 3,5. 350 atau 3 juta? 350. Oh, 350. Oke, padahal 3.500.000 begitu ya? Tidak. Kalau baju Jam tangan itu mohon maaf Kak, jam tangan itu beli sendiri atau dikasih? beli sendiri. Oh, Beli sendiri nih sih. good. Iya, biasalah iklan gitu ya kan. Iya. Lanjut, bajunya Kak? Kalau dari baju ini 450. 400, 350 tambah 450 berapa coba? Hah? 350 Tambah 450. Berapa coba? 800 dong. 800 ya? Iya. Oke, good. Oke. Celana ya? Kalung. Oh ini kalung gue belinya di pas Labuan Bajo. Ini sekitar 45 apa 50 dulu gue beli. Oke, berarti 850. Terus apa lagi celana? Gelang-gelang 50 lah. 5.000 atau 50? Ini udah lama banget dikasih teman.
Jadi Oke, ini tak ternilai. jadi gelang ini dikasih sama sahabat gua, itu orang Maluku. Oke. Jadi waktu itu dia traveling ke Sumba, backpacker. Terus sebelum dia pulang dia kasih gua kenangan. Wow, berarti nilainya nggak terhingga. Nilainya itu nggak terhingga karena dia salah satu sahabat terbaik gue sih. Iya. Kenapa gue bisa sampai kayak gini? Good ya, kalau kita lihat Kak Ali dengan video-videonya, terus juga foto-fotonya kayaknya suka keliling, traveling, Yes. ya kan keliling NTT khususnya ya. Yes. Ternyata outfitnya 850 sah kawan. Celana ini nggak mahal juga. Berapa tuh? Celana ini cuman 200. 200.000. Jadi satu kali jalan ini cuma 1 jutaan lebih ya? Iya. Wow, good ya. Tapi kan sebenarnya bukan masalah seberapa mahal sih, tapi seberapa kita butuhkan Seberapa gitu ya. kita butuh. Jangan sampai kita beli sesuatu karena gengsinya doang, Benar. tapi kita nggak pakai juga percuma, iya kan? Ini Karena gue benar-benar prinsip dari dulu sih seperti itu. Kalau kita berteman sama siapa aja ya kan. Kalau kita lihat teman pakai ini pakai itu, terus kita rasa pengen juga pakai itu, ya kan. Banyak dari segelintir orang pengen juga kayak gitu kan. Tapi kalau gue sendiri punya prinsip dalam hidup gue adalah ketika lo punya sesuatu itu belilah sesuai kebutuhan lo, Iya. bukan sesuai gengsi lo. betul. Ya enggak sih? Benar, setuju. Jadi belilah sesuatu yang memang kamu benar-benar butuhkan, bukan hanya karena kamu ingin membuat orang lain terkesan. That's right. Ya, good. Ya, mudah-mudahan yang lain juga seperti itu ya. Ya, kalau seandainya mau beli barang branded nggak apa-apa, asal Nggak apa-apa. mampu. Yang penting mampu aja. Asal mampu, jangan sok mampu. Nah itu. Ya kan? Kalau yang soal mampu ya susah ya bos. Akhirnya dipikir barang-barang branded ternyata KW. Nah. Ya kan? Mending pakai pakaian yang biasa aja, yang penting bukan KW. Iya. Good. Sekarang kita langsung main di segmen berikutnya. Kita bakalan after kita udah main nih Kak, udah berhasil kita menjalankan misi Rogo-Rogo. Sekarang kita bakalan lanjut langsung ke segmen berikutnya. Kita bakalan membahas topik yang nggak kalah menarik daripada permainan Rogo-Rogo ini. Ini apa? Dan topiknya adalah seberapa NTT-kah kamu? Waduh berat. Berat. Seberapa NTT-kah kamu? Oke. Ya, kita bakalan masuk ke segmen berikutnya, segmen Chit Chat bareng sama Kak Ali dengan topik seberapa NTT-kah kamu? Oke, kali kita bakalan membahas topik yang menarik sekali karena sebenarnya ini juga mewakili suara daripada saudara di luar sana. Oke, siap. Iya kan? Siap. Kak Ali notabene adalah memang lahirnya di Subah. Sumba. Sumba cuma memang orang tua Orang tua aslinya NTB. aslinya NTT. NTB. NTB. Bima. Bima, Dombojo berarti. Dombojo. Halo Dombojo. Hai Dombojo. Lampa-lampa. Lampa-lampa. Oke, tapi menarik sekali nih Kak Ali. Kak Ali lahir dengan orang tua yang memang bukan asli NTT. Yes. Tapi berkarya untuk NTT. Ya. Benar. Ya kan? Banyak sekali teman-teman saudara di luar sana juga yang kurang lebih punya keadaan sama kayak Kak Ali. Mereka tumbuh, lahir di NTT, entah itu dimanapun itu, mereka di NTT tapi punya orang tua yang memang bukan asli NTT. Iya. Tapi selalu ada pertanyaan yang menggelitik yang mereka dapatkan, yaitu ketika mereka harus menemui ya, meskipun tidak banyak, ini cuma sebagian Segelintir kelompok, orang aja ya? segelintir orang saja yang kadang-kadang memberikan respon yang kurang menyenangkan buat teman-teman yang lain gitu. Mereka selalu menganggap orang yang terlahir di NTT, kalau orang tuanya bukan orang NTT, berarti mereka fix masih pendatang. Iya kan? Jadi mereka selalu bilang kalau, oh berarti lu pendatang. Lu bukan orang asli Sumba berarti bro. Iya sih, memang gue sering juga dengar kayak gitu. Iya. Ketika gue ketemu orang di luar Jawa, di luar Sumba, di luar NTT, kalau orang nanya, lu tuh orang mana? Gue tuh pasti jawabnya orang NTT.
orang Sumba lebih tepatnya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue lahir besar di Sumba. Gue lahir besar di Sumba, gue makan di Sumba, gue cari uang di Sumba, gue berkarya di Sumba, gue berkarya dari NTT. Betul. Iya kan? Iya. Jadi kalau ditanya asli orang mana? Ya gue bilang asli orang tua gue, orang Bima, NTB. Kalau gue asli ya mau gimana juga, gue pasti ngikutin orang tua gue, asli orang Bima juga dong. Betul. Tapi kalau orang mana, jawaban gue adalah orang NTT. Orang NTT. Sama. Kayak gue juga kalau di Jakarta ditanya lu asli mana, selalu gue jawabnya adalah orang NTT. Gue selalu membanggakan daerah asal tinggal gue. Iya. Daerah asal lahir gue. Benar, setuju. Gue nggak mau bilang gue asli NTB. Gue nggak mau bilang gue orang Bima. Gue nggak mau bilang gue orang NTB. Karena apa? Gue besar, gue lahir, dan gue makan apa segala macam. Cari rezeki. Semuanya di NTT. Iya. Terus kalau ada yang masih punya statement bilang seberapa NTT kah Kak Ali? Itu Kak Ali jawabnya kayak gimana? Oke. Kalau pertanyaan itu, seberapa NTT kah kamu? Jadi gini. Gua selalu ingin membagikan ke orang lain seberapa indahnya NTT. Melalui karya. Melalui karya gua, melalui karya yang gua punya. Iya. Dari awal gua berkarir di dunia travel, di pikiran gua adalah hanya ingin membangun NTT agar terkenal lebih jauh, lebih luas, sehingga orang itu gak menganggap Nusa Tenggara Timur itu pelosok lah, orang primitif lah. Karena banyak banget yang gua dapatin waktu gua sekolah di Surabaya dulu. Iya. Gua dapatin kata-kata seperti itu. Dulu banget ya. Iya. Itu udah tahun sekitar 2012 lah. Sekarang mungkin lebih terbuka ya mereka. Sekarang ya mereka terbuka matanya. Betul. Gue selalu berusaha memperkenalkan NTT ke dunia luar agar mereka tahu NTT itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Mungkin segitu aja dari gue, maksudnya NTT gue tuh kayak gitu aja gitu loh. Membuktikan doang secara langsung gitu. Setuju sih. Ya, daripada banyak bacot. Iya. Tapi lu nggak ada karya yang lu hasilkan untuk apa ya? Untuk bilang bahwa ya inilah rasa beta sebagai orang NTT ini segini. Setidaknya gue punya value untuk NTT gitu. Gue punya nilai untuk NTT. Iya, benar. Iya, setuju. Ya, dan gitu hasil itu sangat diapresiasi oleh orang-orang luar bahkan ya. Benar banget. Ternyata baru mulai terbuka nih otaknya. Gitu. Dari media sosial yang dibagikan, akunnya Kak Ali sendiri. Melalui karya video-video grafinya mengangkat wisata-wisata NTT, foto-fotonya juga gokil-gokil, itu keren-keren banget Kali. Kayaknya lu harus fotoin beta suatu kali nanti, suatu saat nanti. Karena pastilah. Tapi memang hasilnya keren banget sih Kali. Gue pasti ya, kalau mau tanya aja tentang seputar traveling, seputar videografi, travel. Pastilah. Karena gue suka berbagi ilmu gitu. Iya. Nah ini yang kadang-kadang susah nih. Banyak orang yang kalau orang Kupang bilang sakikir ilmu, pelit ilmu. Sakikir ilmu. Tapi Kak Ali orangnya memang benar-benar ya. Ayo yang mau belajar, ayo jangan lupa DM Kak Ali. Kak Ali orangnya oke aja. Gue sampai pernah ada yang DM loh, Kak nggak buka kelas videografi. Iya. Iya. Saking bagusnya justru karena itu makanya sampai Cuman akhirnya. Cuman gue merasa gue sampai saat titik ini pun gue masih merasa amatir loh. Serius. Karena gue nggak pernah merasa puas dengan apa yang udah gue hasilkan. Wow. Atau justru karena memang circle pertemanannya itu orang-orang yang memang kelas-kelas atas gitu. Gimana ya? Karena untuk membuat karya, menghasilkan suatu karya itu lo nggak akan pernah puas. Betul. Selalu ada yang baru. Selalu ada ide-ide yang baru. Lo nih berkarya itu setidaknya lo bersandar dengan ide-ide yang baru gitu. Selalu ada aja. Gitu. Ya, wow. Kali sebagai seorang videographer, traveler juga, traveler planner juga, dan kayaknya kalau ditanya, ini pertanyaan sederhana sih,
Kalau ditanya sudah berapa banyak yang dikelilingi di NTT, kayaknya sudah hampir semua mungkin ya? Masih banyak sih. Masih banyak yang belum gua Explore. kunjungin, belum gua explore. Gue di list yang udah gua catat baru 15 kabupaten. Karena ada 22. Iya, ya betul. Kan? Ada 16 kabupaten yang udah gua pergi, tinggal 5 kabupaten lagi. Itu Flores Timur belum. Oh, oke, Larantuka belum ya? Larantuka, Maumere? Memere udah. Maumere udah. Alor gue belum pergi. Apalagi ya, pokoknya di daerah Flores Timur juga tuh banyak yang belum gue pergi. Dan gue pengen banget ke Alor. Alor insya Allah September gue akan ke sana. Shun, jadi buat teman-teman yang pengen ikutan jangan lupa ya untuk DM Pesona Alam Timur dan minta Kak Ali untuk jadi guide-nya. Iya. Oke, Kak Ali ini kalau tadi Kak Ali sempat ngomong bahwa Kak Ali udah keliling nih traveling kemana-mana. NTT kurang lebih ada 16 kabupaten kota ya. Dari semua yang sudah Kak Ali keliling, sekiranya ada nggak sih satu tempat, ya semuanya pasti indah Kak Ali. Iya. Ya itu jawaban klise. Iya. Semua tuh indah. Semuanya indah. Semua indah. Cuman yang saya ingin tanyakan itu adalah Kak Ali ada nggak satu tempat yang sekiranya Kak Ali pengen lagi balik dan balik terus karena itu sangat berkesan. Mungkin di selain daerah tinggal gue Sumba ya, gue paling favorit untuk destinasi yang gue ingin kembali lagi adalah Pulau Padar. Pulau Padar. Kenapa? Karena buat gue gimana ya, Pulau Padar tuh aduh, indah banget buat gue sumpah. Lu ke Pulau Padar, emang trekking, capek banget untuk menuju puncaknya. Tapi ketika lu udah di atas nih, lu udah di atas Pulau Padar, lu melihat keindahan Pulau Padar tuh layaknya istana gitu. Keindahan bukitnya itu, Landscape-nya ya. landscape-nya tuh parah bagus banget. Memang sih pertama kali Beta Padar juga bagus sih. Tiga teluknya itu kayak lihat kan, kalau di atas Padar itu kan ada 3 teluk gitu kan. Iya. Ada 3 pantai gitu. Betul. Itu sama Padar yang besar, yang bukitnya besar itu istimewa banget. Cinta banget nggak sama NTT? NTT the best banget. Dari semua keindahan NTT tuh gimana ya? Beda-beda sih kalau menurut gua. Tapi yang untuk favorit gua di NTT adalah Pulau Padar. Pulau Padar ya, dan pengen untuk berulang-ulang kali ke sana. Gua ke Padar ulang-ulang kali kayaknya. Udah berapa banyak kali, kayaknya nggak terhitung deh ya. Dalam setahun berapa kali ya? Mungkin aduh, nggak kehitung deh. Sombong ya. Tapi saking cintanya sama NTT, ya akhirnya mengeksplor terus, doyan jalan traveling, akhirnya bercuan. Yes. Iya kan? Yes. Benar kan? Tapi gue cerita, gue ke Padar waktu itu tuh tahun 2017. Awalnya ngelihat di sosmed kan gitu kan. Iya. Gue ngelihat di sosmed keindahan Pulau Padar. Anjir, gue bilang, ini di mana ya? Gue bilang, ini serius di NTT gitu kan? Serius di Labuan Bajo gitu kan? Akhirnya gue ketemu teman, ada teman traveling ke Sumba. Iya. Jadi gue ketemu sama dia, nemenin, dan mumpung ya dia tuh tinggal di Bajo. Nah ini serunya kalau di dunia traveling ini kita ketemu orang baru dan nambah link baru gitu. Bener, setuju. Dan di saat itu pun gue lagi pengen ke Pulau Padar, men. Wow. Jadi gue banyak cerita sama dia, cita-cita. Dia kasih kode gue, ya udah, lu kalau mau ke Bajo kontak gue aja. Dan akhirnya. Dan itu terbuka, dan pintu tuh, terbuka lebar dah lo. Dan setiap hari harus ke sana bolak-balik akhirnya ya. Karena gue juga punya passion untuk sharing ke banyak orang akan keindahan NTT. Jadi gue tuh ke sana bukan hanya sekedar ya pergi lalu pulang, tapi gue menyimpan memori, dan gue selain menyimpan memori, gue mau sharing ke orang lain keindahannya Labuan Bajo ini dengan adanya travel gue. Yeah. Jadi ketika orang lain melihat gue ke sana, terus orang lain juga pengen, ya lo bisa melewati travel gue. Yeah. Dengan mudah, terpercaya, dan amanah, dan tentunya dokumentasi yang bagus. Karena bagaimanapun juga kebutuhan itu, foto-foto bagus itu sudah jadi kebutuhan. Zaman sekarang tuh orang kalau berwisata, ya kalau cuma pergi nggak ada foto bagus ya. Iya.
paling tersimpan di memori doang. Benar. Tidak ada hasil. Karena rata-rata semuanya itu adalah pergi berwisata adalah mencari foto terbaik biar bisa dipasang di media sosial. Yes, tapi satu hal yang perlu diketahui, Apa tuh? kalau berwisata kemanapun, sampah jangan sampai dibuang sembarangan. Ya, sampah harus dibuang pada tempatnya dong. Mau non organik, nggak boleh. Iya. Biasakan diri untuk ketika puntung rokok aja nih, ketika lu mau buang, aduh ini sampah gitu. Betul. Mending gue sakuin. Gue kayak gitu. Serius. Jadi green traveler ya. Iya. Jadi gue ketika gue habis rokok nih, kayak rokok kan. Gue kalau ngerokok, gue puntung rokoknya sekecil ini. Pasti gue nggak buang. Gue ketika gue mau buang, anjir sampah gitu. Iya. Gue masukin di saku. Gue kumpulin saku tuh bisa sampai banyak. Mau sekecil apapun, kalau bisa kita jaga keindahan alam yang kita punya, apalagi NTT ya. Iya. Untuk basodara semua, kalau berwisata di keindahan yang ada di NTT, kalau bisa usahakan jangan buang sampah sembarangan. Betul, setuju. Jaga keindahan yang kita punya. Iya, setuju. Apalagi di NTT ini berbeda dengan provinsi lain yang masih banyak spot-spotnya yang gratis ya. Yes, Lu masih sudah banyak, dapat yang gratis, tapi lu tinggalin sampah lagi di Nah, situ itu kan. dia. Wah, sayang banget. Jangan pernah buang sampah sembarangan ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya seperti Anda membuang mantan pada tempatnya. Oke, ini menarik sekali. Kak Ali segitu cintanya dengan NTT. Yes. Iya kan? Yes. Ada satu pertanyaan yang menggelitik. Kalau Kak Ali tidak dilahirkan di NTT, apa masih cinta dengan NTT? Bisa iya, bisa tidak. Oke, kita coba dengan iya dulu. Kalau gue dilahirkan dan ditakdirkan sebagai seorang traveler, mungkin gue akan mengeksplor keindahan NTT, dan gue akan tinggal di NTT, dan gue berkarir di NTT. Ya, siapa yang tahu ya? Ya, siapa yang tahu. Karena keindahan yang dipunya di NTT saat ini kan, Betul. mungkin saja gue bisa gitu loh, mencinta NTT. Justru kita harus mencari tahu. Kalau kita jadi traveler kan banyak banget teman-teman yang dari Jawa, dari Kalimantan ataupun Sumatera pun juga ketika mereka menginjakan kaki di NTT indah banget. Bahkan teman gue ada orang Padang, ada orang Jawa, itu mereka saking cintanya sama NTT, mereka sampai tinggal di NTT. Wow. Dan berkarya melewati keindahan-keindahan yang dipunyain oleh Nusa Tenggara Timur. Iya. Itu kalau misalkan jawabannya iya, mungkin saja saya akan tetap cinta dengan NTT bila mana saya memang berprofesi sebagai traveler. Yes. Nah, tadi bilang ada juga kalau tidak. Yes. Kalau tidak tuh seperti apa tuh? Kalau tidak, ya mungkin saja kalau gua ditakdirkan sebagai orang kantoran. Oke. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk Jalan-jalan. Jalan-jalan, ekspor sana sini. Setuju. Ya gue biasa-biasa aja gitu. Iya. Iya kan? Benar juga. Jadi masuk akal sih. Jadi karena memang sekarang kerjaan Kak Ali profesinya juga sebagai traveler, videographer traveler gitu kan, traveler planner juga. Jadi karena dari situ orang kan bilang kayak gini Kak Ali, kalau kita mau mencintai sesuatu kita harus mengenal lebih dalam. Iya. Ya kan? Kenal maka tak sayang. Benar, setuju. Iya kan? Makanya karena proses mengenal itu yang membuat Kak Ali akhirnya jatuh cinta dengan NTT. Dan bangga menjadi anak NTT. Gua bangga jadi anak NTT. Beta juga bangga jadi anak NTT. B bangga jadi anak NTT. Iya, B bangga jadi anak NTT. Iya. Meskipun memang orang tua kita bukan asli dari NTT, tapi segitu sayangnya kita, segitu cintanya kita dengan NTT melalui karya-karya kita, melalui konten-konten kita, akhirnya kita bisa membuktikan tidak perlu harus menjadi anak NTT dengan punya orang tua NTT baru lu bisa se-NTT itu, ya kan? Tapi dengan karya kita pun kita bisa membuktikan bahwa kita layak untuk disebut sebagai anak NTT. Benar. Setuju nggak? Good. Keren. Nah ini kalau kita membahas nih tentang Kak Ali. Kak Ali kan eksis banget di media sosial. Ya, kalau zaman sekarang tuh anak-anak bilang ya bisa sebagai influencer untuk traveling lah. Iya kan? Kalau lihat Kak Ali di Instagram tuh kayak orang bilang katong liburan virtual. That's right. Iya kan? Karena memang gokil, mulai dari videonya itu berkonsep banget, terus juga
Kak Ali juga kayak out of the box ketika mengambil foto. Dan jujur saya tuh udah lama banget fans sama Kak Ali. Jujur Kak Ali, Be punya foto-foto yang di Instagram juga tuh hampir kebanyakan karena Beta melihat Kak Ali. Serius? Demi apa? Demi Tuhan. Oke. Memang Beta memang dari awal tuh selama ikut Kak Ardila waktu dia ke Kapadokia, balon-balon gitu kan. Aduh ini suatu saat nanti Be harus ke Turki juga dan Be harus cari angle. Udah pernah ke Turki belum sih? Alhamdulillah sudah. Nah pasti ya berarti udah pernah naikin dong. Balon. Kebetulan belum naik balonnya. Belum naik balonnya tapi Sama gue juga nggak naik waktu itu. Oh ya. Serius. Nah, mudah-mudahan nanti ya kita bakalan pergi ke Turki bareng terus juga akhirnya bisa mensahkan diri kita untuk naik balon udara. Benar. Kayaknya kita harus balik. Harus. Ya, Apalagi murah deh tiket. Tahun depan. Aman, pokoknya yang penting vaksin dulu, Benar, vaksin aman dulu. Jadi buat Mudah-mudahan teman-teman yang belum pada vaksin dulu karena Betul. itu salah satu syarat penerbangan. untuk penerbangan saat ini sih. Nah, kita kembali ke topik kita nih Kak Ali. Kalau kita melihat Kak Ali di sosmed itu kan dengan impact yang begitu besar. Kalau misalkan Kak Ali tidak bermain sosmed atau sosmed tidak sebesar itu, Oke. iya kan? Kira-kira bagaimana sih cara Kak Ali untuk mempromosikan MTT supaya dikenal sama teman-temannya? Aduh, gimana ya? Sebenarnya ada sih caranya. Itu caranya gimana tuh Kak? Ya bisa saja gua kirim proposal ke gini. Gua mungkin udah explore nih keindahan NTT ya kan. Dan ketika gua udah tahu keindahan NTT, bisa saja gua bikin proposal, gua kirim ke corporate untuk liburan. Nah nih kalau lo liburan bisa pakai ini. Bisa saja gua card name, gua kasih ke orang, ketemu teman. Kartu nama apa segala macam. Benar, Betul. ya kan? Jadi kalau ketika gue nongkrong sama teman gitu, nih kalau kalian mau kesini ke NTT nih, kartu nama gue, lu bisa kontak gue. Iya, soalnya kan banyak banget. Kenapa kita ajukan pertanyaan seperti ini? Karena jangan sampai nanti saudara di luar sana bilang pengen untuk mempromosikan wisata NTT tapi kurang gear, follower kita sedikit, gitu kan. Jadi banyak sekali excuse-nya, gitu kan. Tapi sebenarnya banyak banget cara yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk bisa memelihara itu gitu loh, ya kan? Bisa memperkenalkan, nge-present ini loh potensi-potensi yang ada di NTT. Sebagai anak NTT pun juga kalau misalkan kita berprestasi dengan cara kita masing-masing pun kita juga bisa memperkenalkan NTT nggak sih? Ya kan? Iya. Bener banget. Jadi ya walaupun misalnya ya kan nggak ada media sosial, ya mungkin dengan cara-cara itu mungkin aja kalau lu punya budget lu bisa pasang reklamnya di jalan-jalan. Iya. Setuju. Iya nggak sih? Betul. Ya. Itu cara promosi tempo dulu. Tempo dulu. Kalau kan? zaman sekarang kan ya kita alhamdulillah nih kita terlahir di zaman teknologi yang canggih kan. Benar banget. Makanya tadi that's why kenapa gua pun juga nanyain Kak Ali bahwa kalau misalkan Kak Ali nggak sosmed tidak sebesar sekarang gitu, Kak Ali menemukan cara-cara 1001 macam cara untuk bisa mempromosikan NTT sebenarnya. Sebenarnya banyak cara sih. Banyak cara. Nah, kalau misalkan itu betul. Cara satu-satunya seperti yang tadi Kak Ali sudah sharingkan sama kita semua. Nah, kalau seandainya Kak Ali nih ke depannya sekarang kan sebagai travel videographer. Yes. Bakalan terus nggak jadi travel videographer? Atau mungkin ada limit waktu yang bakalan Kak Ali targetkan bahwa oke, di usia segini gue bakalan pensiun dulu untuk jelajah NTT. Mungkin lebih main sebagai orang belakang. Ada. Jadi untuk saat ini emang gue lagi nyaman-nyamannya di bidang ini. Dan untuk target pensiun kayak gitu gue pasti ada sih. Wow. Jadi ketika gue udah membangun diri gue terkenal sebagai travel videographer, travel planner, di saat gue udah rasa berhenti, gue nge-hire orang aja. Tapi sekarang pun juga sudah nge-hire orang kan? Sebenarnya sekarang udah nge-hire orang. Iya. Tapi ini tidak seperti kemarin sebelum corona karena ada beberapa tim yang udah gue berhentiin sih. Jadi bisa dibilang sekarang gue lagi survive sendiri, juga survive diri untuk sendiri. Struggle untuk mempertahankan usaha yang memang Kali sedang lakukan dari kemarin-kemarin sebelum pandemik juga ya. Emang sih banyak banget di luar sana, bahkan saya tuh gue sendiri pun juga banyak teman gue yang sebagai pembisnis juga agak susah
untuk bisa struggle, survive di kondisi pandemik Benar. seperti ini? Gua kayak kemarin pas corona tuh kayak ngerasa udah kayak udah merasa kayak gak bisa untuk mempertahankan tim gua gitu loh. Iya. Karena ya kondisi gitu kan. Benar. Mau nggak mau. Mau nggak mau klien juga ada juga ada dan tidak gitu kan. Dan akhirnya ya gue mutusin untuk berhentiin beberapa dan gue pertahanin 1-2 orang aja. Wow, mudah-mudahan ya kita berdoa supaya pandemik segera berakhir dan akhirnya Kak Ali bisa membuka lapangan kerja lagi atau bisa menarik lagi teman-teman yang kemarin sempat diberhentikan karena memang kondisi keuangan juga. Iya kan? Karena bagaimanapun juga kata nggak kasih gaji orang, kamu dapat doi dari mana coba? Betul Sonde. Ini kadang-kadang ini kadang-kadang agak ngegas kalau masalah-masalah kayak begini Kak. Soalnya masalah-masalah sensitif. Kita sudah mencoba. Kita sudah mencoba sebisa mungkin sebagai seorang pembisnis untuk mempertahankan orang-orang yang kita kerjakan, tapi ya mau kemana, pandemik tahu berakhir juga kan. Tapi mungkin ketika corona udah selesai, ya gue bisa ngebangun lagi trip gue bisa ngembangkan lagi diri gue, dan gue bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Semoga. Amin. Semoga corona cepat selesai juga ya. Amin. Ngomong amin kok Sonde. Ngomong sudah. Kalau soalnya corona tetap ada nih. Ya amin. Amin bersama. Amin berjamaah. Amin. Nah ini Kak Ali nih. Dari semua usaha Kak Ali untuk memperkenalkan NTT. Ya kan. Apa sih yang sebenarnya Kak Ali harapkan dari lubuk hati. Dari semua pihak untuk diapresiasi? Ada. Apa tuh Kak? Gue ingin, yang pastinya gue ingin berkarir dan terus berkarir di dunia traveling, dan gue pengen banyak di luar sana yang tahu akan keindahan NTT, dan gue pengen orang lain ketika mengunjungi Nusa Tenggara Timur, orang lain bisa menggunakan jasa trip gue dan mengembangkan travel gue. Iya. Kedepannya semakin lebih baik. Amin. Dan orang selalu orang selalu mempercayai trip gue. Betul. Jadi memang dari dulu passion gue adalah ketika gue akan terjun di dunia ini, gue mengeksplor semua keindahan NTT, gue harus bangun satu usaha yang memudahkan orang untuk mengunjungi NTT. Mengunjungi NTT, selain itu kita juga ya ujung-ujungnya memang kita juga mau dapat cuan gitu Kak ya. Iya, tapi selain itu kan kita memang ingin mempekerjakan orang juga. Nge-hire orang, jadi membantu orang lokal-lokal juga kan. Benar. Orang lokal untuk kerja di bidang ini. Karena memang ada beberapa juga yang asli orang Sumba Kak Ali guide bersama. Ada banyak. Akhirnya bisa kerja bareng ya. Iya. Terus di Sumba dulu tuh belum ada travel tau. Oh ya? Iya. Yang bikin kayak paket gitu kan nggak ada. Berarti Kak Ali ini termasuk salah satu dari sebagian yang ada itu untuk menjadi pionir. Yes. Membangun gitu. Dan akhirnya juga perekonomian dari masyarakat Sumba juga tertolong karena mendatangkan para wisatawan juga gitu. Karena mau ke mana aja pasti dong belanja di Besong juga. Benar. Iya. Good, itu ide yang menarik sekali Kak Ali. Mudah-mudahan kita doain juga Kak Ali after dari podcast ini Kak Ali semakin sukses gitu kan. Terus juga Gua aminin paling keras. Amin. Amin sekali gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang pengen banget untuk join di travel Kak Ali abis PPKM ini ya, langsung kontak aja Pesona Alam Timur. Nanti DM pasti akan ada dikasih best price dari Kak Ali. Apalagi kalau kalian pakai Sandi Kak Andi gitu ya. Benar. Pasti nanti bakalan dikasih. IG Pesona Alam Timur. Good, ini ada di bawah sini. Jadi kalian bisa langsung men-DM. Atau kalau DM Kak Ali bisa nggak? Silakan hubungi manajer saya. Oh. Soalnya Kak Ali kan lumayan ya kalau DM-nya masuk gitu ya. Jadi kadang-kadang tenggelam juga toh Kak. Ya kan? Sedikit ya. Sombongnya kelihatan. Enggak. Gue pasti balas kok. Bercanda. Jangan namanya? Canda bunda gitu ya, canda. Jangan serius. Ya, ini canda wisata, canda.
Canda kakak. Canda traveler. Iya, iya, iya. Iya kan? Bisa jadi. Good. Nah, Kak Ali nih, ada nggak sih harapan Kak Ali, khususnya untuk Kak Ali sendiri, yang pengen Kak Ali sampaikan kepada pemerintah, ya, agar bisa mengapresiasi orang-orang yang seperti Kak Ali, gitu kan, yang memang benar-benar dari duit sendiri awal-awal, memperkenalkan, mempresent NTT dengan cara membuat konten-konten pariwisatanya, wisata-wisatanya, objek-objek yang indah-indah, dan akhirnya bisa dikenal se-Indonesia ini ternyata ada yang menarik dan indah di NTT. Ada. Mungkin ya dari pemerintah. Semoga untuk kedepannya destinasi tujuan wisata yang ada di NTT itu di jalannya infrastruktur diperbagus. Amin. Karena banyak dari tempat yang gue kunjungin jalannya itu rusak parah. Iya. Dan yang udah gue rasain dari Sumba sendiri itu pemerintahnya udah Mulai ada kesadaran gitu ya. Udah mulai kerjain yang jalan yang rusak, udah dikerjain. Dan ada lagi, mungkin dari Pemda sendiri, dari pemerintahan daerah sendiri, membangun sebuah campaign untuk mengundang para influencer, maybe. Iya. Karena itu sangat-sangat membantu untuk promosi juga membantu ya. banget untuk mempromosikan Nusa Tenggara Timur. Setuju. Kayak contoh ya, Kupang kita punya Oetune the best. Buat gue, Oetune the best di Kupang. Betul, untuk setuju. destinasinya. Kabupaten Kupang khususnya. Kabupaten Kupang. Itu masuk Soe nggak sih? Sebenarnya bukan Kabupaten Kupang. Masuk Soe nggak sih? Masuk Soe, Kabupaten TTS. Kabupaten TTS. Iya. Timur Tengah Selatan. Tapi kenapa kita buka trip itu trip Kupang? Karena ke sana itu melewati Kupang. Oke. Jadi itu makanya kita kalau bikin trip trip Kupang ada apa aja sih? Ada Oetune, Goa Kristal. Karena kita kasih satu aja gitu. Kolbano gitu. Iya. Nah, mungkin dari pemerintah sendiri bisa mempromosikan destinasi yang ada di NTT ini dengan mengundang para influencer, travel influencer lebih atau tepatnya. influencer lainnya juga boleh. Karena ini digital marketing sangat berpengaruh juga ya di dunia internet, dunia digital media marketing sosial, sangat-sangat berpengaruh sekali. The power of digital marketing. Banget, sumpah. Itu waktu itu kita ke jadi kita ada 14 influencer explore Sulawesi selama 14 hari. Oh iya, kemarin sempat lihat. Iya. Dan itu sangat-sangat berpengaruh juga untuk kemajuan pariwisata sana ya. Nah, mereka aja bisa ngundang Kak Ali, bisa mengundang para influencer. Padahal cuma 4 doang. Kenapa sih kok nggak dibantu? Ayo dong Pak, ayo dong Bu. Ya kan, undang Kak Ali juga. Ini putra daerah loh, yang benar-benar punya visi dan misi untuk memperkenalkan NTT lebih luas lagi gitu kan. Kalau modelnya nggak ada, hubungi saya Bu, hubungi saya Pak, saya bisa. Ya kan? Tapi good Kak, ada lagi nggak Kak? Mungkin itu aja lah. Itu ya Kak. Dari gue itu aja. Iya. Dan semoga diperbaikin aja semua. Iya. Yang belum diperbaiki. Sarana prasarananya dipermudah, diperbaiki gitu, dijaga. Itu yang paling penting sih. Wow. Good. Ada nggak pesan untuk konten kreator di NTT, khususnya anak-anak NTT yang mereka lagi mencoba untuk menjadi travel videographer yang kayak Kak Ali banyak gitu kan. Banyak ya. Atau konten kreator yang memang mereka pengen untuk memperkenalkan potensi alam NTT. Ya, banyak banget. Ada nggak pesannya? Pesan dari gua buat kalian semuanya, untuk para konten kreator yang baru mulai, khususnya untuk kalian yang NTT nih, konsisten itu paling utama lah buat kalian. Jangan kalian berpikir kalian gak punya gear ini, kalian merasa tidak bisa gitu loh. Ketika lu punya niat untuk berkarya, jangan pernah kalian berpikir untuk mendapatkan imbalan ke depannya. Jangan pernah kalian berpikir, gua berkarya ini dapat apa sih? Karena lu belum membangun suatu jati diri yang ada sesuatu yang ada di diri lo gitu loh. Jati diri lo tuh belum dapat.
Jadi buat kalian Harus terus konsisten. harus terus konsisten, itu sangat penting. Sangat penting banget. Betul, setuju. Konsisten itu nomor satu. Yang kedua, jangan pernah berpikir kalian akan dapat apa ke depannya. Iya. Dengan sendirinya orang akan melirik hasil karya yang lu buat. Iya, akan mengapresiasi. Akan mengapresiasi. Apresiasi, iya. Terus susah Karya. banget ya kalau nyebut itu ya. Nggak apa-apa. Apresiasi. Iya. Lidah keseleo nggak apa-apa. Saya keselnya soalnya. Iya. Jadi mengapresiasi apa yang menjadi karya yang telah diberikan oleh teman-temannya. Mungkin orang-orang lokal Iya. yang tahu akan keindahan di daerahnya, ya bisa kalian ini perkenalkan daerah kalian Betul. dengan karya-karya kalian. Iya, setuju. Mulai dari mana lagi? Kalau bukan mulai dari lingkungan sekitar dulu, daerah kita sendiri. Kita bisa, nggak usah lah pergi jauh-jauh. Kalau kita memang anak dari Bajawa, ya nggak perlu harus ke Labuan Bajo. Kalian cukup memperkenalkan keindahan Bajawa dengan cara Mulai dari daerahnya kalian. sendiri. Mulai dari daerah sendiri. Dan pelan-pelan pasti juga akan diapresiasi oleh banyak orang. Bila mana memang kalian konsisten seperti apa yang disampaikan oleh Banget. Kak Benar. Ali. Keren Jadi banget. ya itulah pesan dari gua, segitu aja. Good. Pokoknya sukses terus kali. Terima kasih Amin. juga Sukses sudah juga ya buat Mbak Omong Andi dan nonstop. tim. Ya, amin. Pokoknya kali sukses, sehat selalu. Semua pekerjaannya kali benar-benar bisa terselesaikan dengan baik. Terus juga kita harapkan mudah-mudahan pesona alam timur bisa kembali lagi nge-hire orang-orang lebih banyak lagi dan bisa menjadi tour dan travel khususnya untuk memperkenalkan NTT menjadi salah satu yang terbaik dan paling Amin. besar. Nah, itu Gitu. tujuan gue emang. Amin. Amin. Ekspansi besar-besaran. Amin. Kalau butuh karyawan. Berat ya, berat. Oke, terima kasih banyak kali. Pokoknya sukses selalu, sehat selalu, Kak. Saya selalu juga ya buat Bang Andi dan tim. Oh ya, buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya dukung terus apa? Omong nonstop. Ba Omong Nonstop. Sonde asal Ba Omong. Iya. Benar gak sih? Benar. Oke. Jadi Ba Omong nonstop, sana asal Ba Omong. Tapi sebelum itu, memang ajak teman-teman untuk jangan lupa ya untuk terus dukung channel ini dengan cara like, Subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya karena Ba Omong nonstop, Sonde asal Ba Omong. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.